karena materi ini cukup padat, malam hari ini materi keempat ya teman-teman, udah di atensi dan intensi. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan materi kemarin atau belum sempat lihat rekaman ya, silakan masuk ke grup ya, karena di setiap Rabu malam ini materinya khusus, bukan untuk yang umum, sehingga ini merupakan materi yang lebih spesifik karena ada strukturnya. Dan materi malam hari ini cukup padat, sehingga silakan didengarkan saja tanpa perlu berusaha mendengarkan. Dengan kesadaran itu kita mulai menyadari diri kita ya. Misalnya kalau mau belajar, kita itu hanya belajar atau hanya mendengarkan tanpa berusaha mendengarkan. Hanya sadar tanpa berusaha sadar. Hanya tanpa ada yang berusaha intinya, karena segala sesuatu sudah otomatis, sudah terjadi secara alami ya. Karena kalau kita itu masih dalam usaha, artinya itu kita itu masih dalam kondisi yang survive ya. Bukan berarti di kesadaran tidak bisa survive dan tidak boleh survive, tapi survive atau bertahan hidupnya itu sudah menjadi kondisi yang natural, yang alami, tanpa perlu diusahakan. Karena sebagaimana selayaknya kita itu berada di hamparan ladang bunga yang luas, ya sudah tersedia begitu saja. Itulah maksudnya yang berlimpah. Karena di kesadaran kita tidak begini ya teman-teman. Misalnya ada dua pilihan. Satu, pilihan pertama, untuk merasa berlimpah harus kaya dulu ya, punya uang sampai entah berapa 100 miliar gitu ya. Itu kondisi pertama. Atau kondisi kedua, berlimpah dulu ya, benar-benar berlimpah ya, harus jujur, harus sadar berlimpah. Maka rezekinya tuh datang. Rezeki, kondisi nyaman, keberuntungan, hoki datang dengan sendirinya. Otomatis. Nah, biasanya masih ada kesalahpahaman nih, kayak atau masih ada keraguan. Apa iya? Masa iya gitu? Apa benar? Ya karena selama ini sudah terbiasa dan terkondisikan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Yang pertama tuh yang benar. Makanya scratch dari benar-benar apa ya, kayak kekurangan banget sehingga semua orang tuh bekerja ya, mencari nafkah itu untuk double mengisi pertama rasa kekurangannya, dua kebutuhannya. Apa nggak stres kalau kayak gitu? Makanya banyak yang stres, banyak yang ngeluh. Yang ke psikolog aja banyak, yang ke psikiater, ke dokter aja udah banyak, apalagi yang nggak ke situ, nggak kedeteksi. Ya, yang dilihat lewat sosial media aja orang yang katanya stres itu aja udah banyak. Apalagi yang enggak, diem dengan sendiri gitu. Diem karena nggak tahu caranya atau nggak ngerti. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang merasakan hal seperti itu, stres dan tidak bisa berdamai. Itu sangat banyak. Maka di sini salah satu andil ya, hanya kesadaran kami ini untuk bisa menyebarluaskan kesadaran itu paling utama juga, itu adalah tentang keberlimpahan. Tentang rasa spiritual yang sebenarnya udah ada dari awal, sejak awal. Tergantung lagi siapapun yang pertama bisa menerima atau memang tidak bisa menerima. Kenapa? Bukan karena salahnya. Teman-teman di sini tolong jangan pernah menjudge ya. Jangan pernah menjudge gitu. Mik pas kan? Oh ya. Jangan pernah menjudge bahwa orang-orang itu yang kayaknya di sosial media atau bahkan bertemu secara langsung itu mengalami penderitaan atau bahkan mereka membuatmu menderita. Kenapa? Aku kasih tahu nih, salah satu prinsip utamanya.
Ada orang-orang yang terjebak dengan situasi ketemu setan, jin terus-menerus. Ada yang kena santet terus-menerus. Ada yang miskin terus-menerus. Otomatis mereka kayak ngelempar barang ke luar-luar kan, kayak melempar emosinya keluar, kamu kena gitu, kamu dihina, kamu dimaki-maki, kamu disumpah serapah kayak gitu. Kenapa? Karena mereka menderita. Nah, ada alasannya kenapa mereka menderita, karena mereka tidak sadar punya genetik, epigenetik ya, dari atasan terus yang atasan ancestornya itu ya, yang udah memendam terus menerus mendam itu sampai ke dalam diri dia. Genetik teman-teman. Makanya jangan jangan heran ada orang bisa lihat setan dan itu menderita karena itu genetik, menderita banget. Itu adalah kondisi di mana kesadarannya tuh sangat-sangat rendah, atau bukan kesadaran ya sebenarnya, frekuensi inner being-nya itu, kalau kita katakan jiwa ya, untuk gampang sekarang pakai konsep jiwa, jiwanya itu berada dalam frekuensi yang rendah. Selamat malam, selamat bergabung Kak Noveliana ya. Maka sampai di sini tolong buat teman-teman jangan pernah menjudge yang ada di sini. Yang ada di sini ya, kepada yang ada di sini jangan menjudge orang-orang di luar sana karena mereka tidak tahu dan tidak sadar bagaimana caranya untuk berubah atau berkembang. Karena pertama harus disadari dulu semua pikiran, perasaan, emosi, pendaman, sampah-sampah bagasi, ya sampah-sampah emosinya lah ya. Itu semua kalau nggak disadari itu akan diturunkan lagi ke keturunannya, diturunkan terus menerus. Akhirnya apa? Entropi. Pernah dengar nggak teman-teman? Entropi. Entropi itu adalah sebuah keadaan di mana semakin tidak teratur. Makanya mungkin manusia itu semakin rusak ya kalau kita bisa lihat dari keadaan di sosial media gitu ya. Bukan semakin rusak, dari awal memang sudah ada spektrum yang begitu, cuman dengan sosial media ya lebih kelihatan aja ada penyimpangan, banyak penyimpangan ya mungkin penyimpangan seksual, ada penyimpangan kebutuhan, ada macam-macam kan, mau korupsi, apa sebutkan, aku nggak mau sebutkan kan teman-teman yang lebih tahu soal itu. Penderitaan-penderitaan itu disebabkan oleh akumulasi entropi tadi teman-teman, karena menuju ke ketidakteraturan, ketidakselarasan sebenarnya kalau lebih spiritual ya. Ketidakselarasan ya, kalau misalnya dalam sains entropi itu ya ketidakteraturan, alam semesta menuju ketidakteraturan. Tapi kalau dalam spiritual itu ketidakselarasan. Kenapa nggak selaras dengan ketuhanan, dengan kesadaran, dengan keberlimpahan yang memang sedari awal dia miliki atau semua manusia miliki, itulah keberlimpahan. So, jadi hanya kesadaran kami ini ya mudah-mudahan bisa ikut andil dalam perubahan kesadaran teman-teman ya, minimal minimal yang ada di sini dan mungkin nanti ke depannya bisa merasakan sendiri, mengalami sendiri apa itu diri sejati atau yang memang disebut dengan mengalami ketuhanan ya, kesadaran atau keberlimpahan. Jadi sebelum kita mulai ya teman-teman, maka ini adalah materi di hari Rabu ya. Materi yang khusus sebenarnya silakan teman-teman yang ingin bergabung masuk ke grup karena materinya sudah terstruktur, sudah ada sebenarnya ada standarnya. Jadi enggak seperti bebas di hari Minggu yang kita bahas apa aja. Jadi teman-teman ya, kalau yang sudah mengikuti sampai sekarang terima kasih dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini program apa? Ya program kesadaran untuk lebih tahu, mengenal, mengalami, menyadari dan menyaksikan diri kita yang tepat, yang sejati. Nah, itu intinya. Karena buat teman-teman mungkin masih ketinggalan, silakan lihat rekamannya yang ada di grup ya. Karena ini khusus rekamannya juga tidak akan disebarkan secara umum. Nanti akan lebih khusus tuh akan lebih banyak materi yang memang secara spesifik cukup cukup rahasia ya. Untuk kita sadar itu memang ternyata barulah punya konsekuensi terhadap dinamika yang disebut dengan dualitas di dunia ini. Jadi melihat kacamata dari non-dualitas ke arah dualitas yang spektrumnya, posibilitasnya mencakup banyak hal, punya probabilitas yang luar biasa, tetapi di saat itu juga kita paham dan sadar ternyata
Kenapa banyak sekali orang-orang yang terjebak dan merasa itu adalah diri mereka, padahal bukan, itu hanyalah pengalaman kesadaran. Pengalaman mereka yang kesadarannya tidak sadar sebagai kesadaran. Oleh karena itu paradoksnya teman-teman di sini ya, paradoksnya yang ada di sini sudah pasti itu kurang lebihnya sadar dibanding sadar ya, tanpa kita mengklaim diri kita lebih sadar. Tapi paradoksnya ini, kalau teman-teman di luar sana itu kalau kita bahas begini nggak ngerti bener, nggak ngono apa ya, nggak inilah, nggak bisa minimal kayak ngedengerin gitu apa gitu ya, karena memang bisa dibilang ya belum sampai ya, kayak sombong banget ya, padahal memang begitu ya, memang begitu karena ini pembahasannya adalah tentang kesadaran, jadi nggak akan menarik bagi teman-teman yang memang tidak membutuhkannya saat ini. Makanya juga jangan marah teman-teman kalau misalnya jualan sesuatu, atau misalnya Anda jual ke orang gitu ya, ke seseorang yang dia lagi nggak butuh, ya ditempeleng. Ngapain? Aku nggak mau ya, karena dia belum butuh, ya kan? Terlepas dari apapun yang dia sudah alami dalam hidupnya, entah dia mengalami penderitaan sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi kalau dia memang belum mau berubah dan tidak bisa, belum ada nih pencariannya, ya gitu. Jadi nggak akan ngerti, dan nggak usah kita kayak seakan-akan nih terjun untuk menjadi penyelamat dia, jadi juru selamat dan ingin jadi penyelamat, ingin membantu. Nggak perlu teman-teman. Gini, nih sebelum kita mulai, ini kata-kata pamungkas dari aku. Jangan pernah membuat seseorang berhenti berlari. Kita suruh stop. Jangan membuat seseorang stop padahal dia belum pernah berlari. Bingung nanti dia. Lah dia aja belum pernah lari. Lari itu simbol pencarian. Dia nyari ke sana kemari, nyari spiritual, nyari agama, nyari pengembangan diri. Ya, nyari bebas dari penderitaannya, karena selama ini menderita gitu kan. Ya, karena semua orang itu hakikatnya menderita. Dalam dunia ini menderita itu kenapa? Karena Tuhan atau ketuhanan sedang mengalami dirinya sendiri. Ya kan menderita itu. Jadi secara spiritual definisinya adalah itu, menderita. Kenapa? Karena ya Tuhan ingin mengalami dirinya sendiri. Ya otomatis menderita. Nah, masalahnya adalah si manusia menganggap dirinya adalah dirinya yang palsu, yang fiksi itu, makanya menderita. Selama dirinya masih ada, merasa masih dirinya ada, ya akan punya penderitaan. Dia merasa menderita, begitu ya teman-teman. Jadi paradoksnya teman-teman di sini pasti sudah kurang lebih mengenal diri, ingin bebas dari penderitaan, ingin bebas dari semua emosi yang selama ini mungkin menjadi pendaman, dan lebih mengenal, menyadari, mengalami diri, dan menyaksikan diri yang sejati. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, selamat malam. Kita akan mulai. Jadi, silakan teman-teman ya, baca dulu materi yang ada di dalam grup. Intinya adalah atensi ya sebenarnya. Inti dari malam ini adalah, materinya adalah atensi. Atensi itu ya kesadaranmu, terus melokal, atensimu apa? Atensinya Anda itu akan menjadi sebuah intensi. Nah, antara atensi dan intensi itu sebenarnya ada koneksi. Nah, antara jeda itulah, di atensi ada koneksi, koneksi itu menciptakan intensi, di intensi ada koneksi lagi ke apa? Ke manifestasi. Jadi ini semua adalah satu kesatuan. Jadi manifestasi itu bukan soal aktivitas, kamu melakukan apa, doing apa, mendapatkan apa, bukan. Itu otomatis. Sejak lahir, itu udah manifestasi. Sejak lahir. Sejak bernafas. Tergantung input apa, data atau kurang lebih pendaman, informasi, limitasi yang menghambat diri kalian seperti apa, itu yang menghambat manifestasinya kalian. Karena atensinya berubah dari yang berlimpah menjadi rasa kekurangan, dan intensinya akhirnya hanya terjebak di siklus penderitaan. Karena itu jadi lingkaran yang akan terus-menerus. Jadi atensinya ke intensi, intensikan akan berubah jadi manifestasi. Kalau manifestasinya jelek, hidup menderita, maka atensinya terus mengecil. Maka yang semakin miskin akan semakin miskin gitu ya, baik secara kondisi keuangan ataupun mentalnya. Kalau kaya akan semakin kaya, karena itu akan terus menguat. Maka di sini kalau ke kesadaran bukan soal miskin dan kaya, kita yang memilih mau miskin atau mau kaya. Memilih identitas apa, karena di kesadaran yang memilih. Bukan si identitasnya, tapi yang memilih identitasnya.
Maka kita mulai di sini teman-teman. Kita kembali kepada kekosongan terlebih dahulu, bukan tentang intensi sebelum kita akhirnya membahas tadi intinya dari manifestasi, intensi, dan atensi. Kita akan mulai terlebih dahulu tentang definisi diri. Perjalanan kita dimulai dari sini teman-teman. Bayangkan ya, sebuah papan tulis. Di sini teman-teman pasti tahu ya papan tulis. Bayangin gitu ya, putih warnanya. Si pemilik papan tulis ini, dia awalnya papan tulis, ya, papan tulis aja gitu. Nah, tapi pasti teman-teman di sini udah mikir, kebayang papan tulis kayak gimana. Tapi sebelum itu, jauh sebelum terbayang papan tulisnya, gini. Lalu sang pemilik papan, sang pemilik lah ya, kesadaran kayak Tuhan itu. Sang pemilik papan mulai mendefinisikan. Sebenarnya itu adalah kesadaran diri kita sendiri yang sekarang atensinya melebur ke si papan. Nah, papan, anggap aja ini satu kesatuan si pemilik dan papannya. Oke, itulah kalian. Nah, balik lagi ke cerita. Papan, akhirnya si pemiliknya menuliskan, mendefinisikan papan, namanya PAPAN-TULIS, papan tulis. Dan tulisan papan tulisnya pakai spidol, ditulis di papan itu, papan putih besar itu, maka ditulislah papan tulis. Oke? Akhirnya ditempel apa ditulis ke sebuah papan tulis yang tadi kosong itu. Maka yang tadi papan tulis kosong, ya, ada sebuah kata besar yang tertulis. Itulah definisi tentang si papan putih besar itu, yaitu papan tulis. Terus si papan tulis menyangka, ya, seiring berjalannya waktu dari tadi sejak ada atau sejak lahir ya, menyangka bahwa dirinya si papan tulis itu ya yang tertulis itu apa papan tulis, ya. Akhirnya dia berprasangka bahwa dia adalah gambaran dari kata-kata itu, kata-kata PAPAN itu. Bahwa dia warnanya putih, ya kan? Terus dia mulai mencari nih. Dari dia warnanya putih, terus dia mulai mengenali, mulai dikasih tahu informasi, oh tulisan tadi warnanya hitam. Maka dia mulailah mencari warna hitam. Apa sih hitam? Apa sih hitam putih itu? Oke, sudah dia tahu yang warnanya hitam. Sekarang dia bertanya yang warnanya putih. Putih itu apa ya? Jadi cari kemana-mana. Ya, cari putih itu apa ya? Warna putih itu apa ya? Sampai akhirnya dia sendiri teridentifikasi dengan putih. Warna putih. Dia mengira bahwa dirinya adalah warna putih itu. Oke? Ia pun puas. Oh, aku yang berwarna putih yang bisa menjadi wadah bagi warnanya hitam. Oke? Nah, ini tuh seperti akhirnya dia puas. Ini tuh seperti kayak seakan-akan seorang manusia yang dia sudah dari awal diberikan nama, diberikan status gitu ya. Lalu disekolahkan, sarjana, gelarnya sampai tinggi gitu kan. Sampai puas. Tapi, apakah kepuasan itu bisa bertahan? Ternyata tidak bertahan lama. Ada lagi sebuah pencarian baru. Ya, entah itu sudah bosan, nanti pencarian-pencarian yang tidak lagi secara fisik, tidak lagi secara material, tapi pencariannya ke arah spiritual. Lagi-lagi balik lagi ke pencarian penderitaan. Dia kembali bertanya, apalagi? Ada warna apa lagi? Kan tadi putih udah tuh, hitam udah tuh. Warna itu apa? Ya kan? Warna. Nah, akhirnya dimasukinlah warna-warna itu. Ada merah, ada biru, ada jingga, ada oranye, ya kan? Ada macam-macam, ya, hijau dan lain sebagainya. Semakin rumit, semakin banyak warna yang dimasukkan kepada papan, sampai akhirnya diberikanlah jawaban-jawaban yang berbeda dari sekian variasi banyaknya warna itu. Dari merah aja ada merah kuning hijau, ya, ada merah muda, ada merah tua, ada merah marun dan lain sebagainya. Disinilah mulai terjadi kerumitan, ya. Si papan bingung, jawaban terus ditulis dan dia merasa
dia adalah semua warna itu, karena dia, si papan, bisa menempelkan semua warna itu di dalam dirinya. Ditulis dengan spidol hitam iya, merah iya, biru iya, kuning iya, hijau iya. Dan si papan merasa teridentifikasi dengan semua warna itu. Itu adalah dirinya dia, gitu kan? Sampai akhir suatu ketika dari teridentifikasi dengan satu tulisan, satu warna, ya berganti-ganti bahwa dia dengan tulisan baru dan jawaban baru, tiba-tiba seketika papan itu penuh, ya papannya penuh, ya karena udah penuh banget, nggak ada lagi yang bisa dituliskan, ya sampai dia tuh gila, mau gila lah, gitu ya. Ini kan seperti manusia juga, artinya ya ini sebenarnya mekanisme simbol sebuah manusia yang dia sudah diisi berbagai informasi sampai akhirnya dia stres sendiri. Makanya dengan kebanyakan informasi di zaman sekarang, apa nggak stres manusia? Karena dia merasa informasi itu adalah yang masuk ke dalam dirinya. Stres. Untung aja manusia punya mekanisme tidur. Ada mekanisme untuk tidur. Tidur itu sama seperti menghapus sebenarnya. Untuk menghapus. Nah sama, papan tulis itu juga punya fungsi. Ada satu entitas lagi namanya penghapus. Ya, ada yang bisa dihapus. Nah, tapi tidur juga nggak cukup. Kenapa tidur nggak cukup? Karena itu hanyalah salah satu mekanisme sebentar. Ya kan? Dari ketika bangun, terus tidur, bangun, tidur lagi. Nah, tanpa disadari ketika manusia hanya hidupnya hanya bangun, tidur, ya kan? Berada terjebak pada siklus yang sama. Bayangin selama 50 tahun, papan itu terus menderita. Ya kan? Akhirnya, si papan bertemu dengan seseorang yang pintar. Orang pintar. Bukan dukun ya, orang yang pintar. Oke? Orang yang pintar nih. Dia bertanya kepada orang yang pintar itu, guru, profesor ah. Bayanginlah profesor ah, gitu. Si profesor jawab, terus menuliskan ke papan itu, ya. Menuliskan, kamu adalah ruang kosong tempat segala jawaban. Ya. Hanya kosong. Yang tadi semuanya adalah prasangka diri. Wah, profesor nambahin satu yang lebih bikin dia mumet. Ya. Ini adalah simbol juga ketika manusia pertama kali belajar spiritual. Kamu adalah ruang kosong kamu adalah ruang kosong itu sendiri, intinya gitu kan. Nah, karena papan tulis udah terbiasa dengan semua jawaban-jawaban yang tadi sebelumnya, tambah bingung dengan jawaban ini. Tambah juga bingung bahwa aku adalah si papan yang kosong. Kosong apa? Dari mana? Karena terus akhirnya papan teridentifikasi dengan jawaban paling baru ini. Ya. Aku adalah kekosongan. Tapi akhirnya dia cari terus apa itu kekosongan. Dia mencari kekosongan. Gitu ya. Menderita lagi. Nah, tadi profesor. Nah, akhirnya dia bertemulah dengan yang tercerahkan. Yang bisa mencerahkan. Datang kepada papan tulis itu, karena papan tulis minta tolong, aku udah menderita, maka datang seorang tercerahkan. Ya, kamu telah terjebak cukup lama, sudah menderita sangat-sangat lama. Yang perlu kamu tahu, wahai papan tulis, kamu bukan semua tulisan yang tertulis di atasmu, kamu bukan jawaban yang diberikan dan dituliskan di atas dirimu, kamu bukanlah definisi dari jawabanku sendiri, kata tercerahkan. Oke ya, sekali lagi, kamu bukanlah semua tulisan itu, kamu bukanlah semua jawaban yang dituliskan kepadamu, dan kamu bahkan bukanlah definisi dari jawabanku, kata si tercerahkan. Oke, untuk terima kasih pertanyaannya, nanti pertanyaan kita akan jawab di akhir ya, karena ini adalah program. Ini adalah kelas khusus, jadi sampai mana tadi? Sampai kamu pun bukanlah definisi dari jawabanku. Oke. Merenung si papan, dia bukan semua itu, dia bukan tulisan, dia bukan definisi, dan dia juga bukan yang diberikan, si tercerahkan. Diam, hening, si papan pun sadar, bahwa semua jawaban atas semua tulisan yang tadi tidaklah abadi. Ya, tulisan yang ada, bisa muncul dan bisa dihapuskan, bisa lenyap, bisa datang, bisa lenyap. Oke.
Nah, akhirnya Papan pun sadar. Mulai saat itu, Papan hanya menyaksikan semua tulisan yang di atasnya, yang dihapus juga disaksikan, hanya melihatnya tanpa teridentifikasi dengan tulisan itu. Maka kini sebanyak apapun orang, siapapun ya, yang menulis itu nggak lagi terpengaruh. Karena ternyata Papan itu telah mengalami. Nah, bukan Papan itu ketiadaan diri, tapi mengalami ketiadaan diri. Menjadi non-definisi. Tapi paradoksnya adalah Papan tadi tidak bisa mengalami ketiadaan diri sebelum bisa dilabeli segala sesuatu tadi. Ya. Maka teman-teman di sini mungkin kalau misalnya ingin mengalami kesadaran, silahkan menderita dulu ya. Dalam artian sebenarnya karena tanpa menderita, tanpa kita sebut penderitaan ya, Anda pasti menderita. Itu sudah pasti, itu sudah memang hukum alamnya dunia ini. Maka karena Papan ini telah mengalaminya, mengalami semua penderitaan tadi, mengalami sebuah kondisi tadi, akhirnya sekarang setelah berhenti, disadarkan oleh yang tercerahkan, dia barulah bisa mengalami ketiadaan diri. Non-definisi, sadar bahwa ia bukanlah kata-kata, ia akhirnya berhenti mencari. Ingat bahwa tadi, seperti yang aku bilang bahwa orang baru bisa stop kalau dia sudah pernah berlari atau terus selama ini berlari. Orang nggak akan bisa stop kalau dia belum pernah berlari. Ya, jadi jangan suruh stop seseorang yang bahkan dia belum pernah mencari. Maka ini dia telah berhenti mencari, telah berhenti lari ya, dan selesai sampai di sini. Semua definisi adalah palsu. Kita sebagai kesadaran cukup hanya mengetahui hal ini, dan kita semua perlu menyadari letak definisi dari diri. Oke? Maka semua ini, semua yang telah kita ketahui cukup disadari. Dan semua letak dari definisi diri itu cukup disaksikan saja. Di mana itu disaksikan? Kan mungkin pikiran bertanya lagi, di mana itu? Ya kan? Itu karena suaranya ada di pikiran, di kepala. Definisinya yang dalam bentuk kata-kata, suara maupun tayangan gambar di dalam kepala. Maka ketika kita tadi ya sudah mengalami ini, mengalami teridentifikasi dengan semua kata-kata itu, kamu agamamu, kamu keyakinanmu, kamu namamu, dengan semua konsep-konsep itu, maka dari situlah mulai penderitaan. Kita tidak bisa menyaksikan penderitaan itu sebagaimana apa adanya, karena dari awal kita telah larut di dalam penderitaan itu. Jadi singkat cerita kalau kita itu ya tadi dari cerita Papan Tulis itu, bayangkan ya, seorang bayi lahir, bayi tersebut tidak pernah menanyakan siapa dirinya, tidak pernah sih ada bayi yang bertanya, halo, Ma, Bapak, aku siapa gitu kan, pasti belajar dulu. Waalaikumsalam, Kak Nevera silakan hadir, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Tapi karena bayi tidak pernah bayi nggak pernah bertanya kan. Kalau ada bayi langsung tiba-tiba bertanya ya itu viral. Tapi ya, kalau ada bayi, ya kalau bayi itu kan memang tidak akan bisa bertanya begitu. Oke ya, udah lama baru bisa hadir lagi. Oke, silahkan Kak ya. Dari bayi yang nggak pernah bertanya, terus-menerus orang tuanya memberikan jawaban tentang siapa dirinya, diberikan label, diberikan nama, tanpa pernah bertanya, tapi jawaban diberikan. Ya, itulah dari sosok bayi yang sebenarnya terus dikasih sebuah informasi. Secara tidak langsung orang tua akan mengatakan bahwa ya kamu adalah ini, kamu adalah nama kamu adalah tubuh kamu, melalui kata-kata, baik nggak langsung, oh ya kamu cantik, kamu ganteng gitu ya, bulu mata kamu bagus, bibirmu bagus, hidungmu mancung gitu kan, ya, atau hidungmu pesek dan lain sebagainya. Akhirnya si bayi mulai teridentifikasi dengan jawaban-jawaban ini. Beranjak dewasa, bayi pun sekolah ya, remaja, ia mulai nih melekat dengan konsep yang dia sebut pikiran tadi. Oke. Silakan ya Kak Laura, kasih aja pertanyaannya sekarang, nanti kita akan jawab. Karena aku nggak mau jawab sekarang karena materinya cukup padat. Kita akan habiskan dulu materinya, baru nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan di akhir, oke? Ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai bayi yang belajar
di sekolah, udah remaja ya, terus ke sekolah, dia akhirnya teridentifikasi dengan pikiran, teridentifikasi dengan konsep bahwa dia adalah pikiran itu dan semua yang tertulis di kepalanya, ya kan? Nah, ia terus dilatih, belajar, bersekolah untuk mengembangkan pikiran otaknya. Terus ada momen sedih ya. Kenapa momen sedih? Ketika dapat momen nilai jelek, ortunya marah, orang tuanya marah. Ya. Akhirnya konsep satu lagi tadi yang dia adalah nama, identitas, pelajar, bersekolah, belajar gitu ya. Tertulis si konsep bahwa kamu adalah yang bodoh karena punya nilai jelek. Masuk terus konsepnya. Akhirnya terus beranjak dewasa, ada sistem hormonal biologi yang mulai merkah ya, biologi hormonnya mulai berekspresi, anak itu mulai menyukai lawan jenis, dan dari pengalaman yang dilalui itu tertulislah konsep bahwa oh, aku tubuhku, aku yang tampan, aku yang jelek. Nah, terus dari situ semua dia akan melekat pada pengalaman yang terjadi. Dari konsep-konsep itu terjadilah berbagai cerita, mau yang jelek, yang minder, yang akhirnya melakukan penyimpangan, yang begini, yang misalnya yang karena dasarnya adalah lacking, rasa kekurangan, yang minder berusaha merubah dirinya dengan perawatan tertentu, yang cantik merasa dirinya cantik menjadi sombong, menjadi playgirl, apa ya bahasa sekarang tuh ya, menjadi pemain, player, dan lain sebagainya. Yang tampan ganteng jadi playboy. Ada begitu banyak kemungkinan karena ada begitu banyak ego, ada begitu banyak pikiran, interaksi yang hampir tidak terbatas. Cerita pun berkembang karena cerita ini adalah cerita tentang ego, ya kan? Ego yang berkembang tadi semakin banyak apa? Semakin banyak konsep diri, konsep tentang diri. Bukan mengalami diri, tapi konsep tentang diri yang tertanam di kepala. Setelah mengalami banyak konsep tentang diri tadi, akan ada banyak opsi pengalaman, ya kan? Yang patah hati menimbulkan pengalaman lainnya, takut berpasangan, trauma jadi trauma dan lain sebagainya. Jadi kalau bukan patah hati karena pacaran, karena perceraian, ya. Ada satu lagi yang cinta diterima dan lain sebagainya. Setiap pengalaman itu berperan menuliskan sebuah cerita, konsep tentang diri kalian di kepala, diri seseorang di kepala. Padahal ingat, ya kalian bukan semua cerita atau konsep itu. Tapi kenapa? Karena manusia setelah mengalami semua konsep tadi secara tidak sadar terus-menerus dirinya, maka ketika ada pengalaman langsunglah dijadikan sebuah pengalaman diri dia. Yang bercerai, aku sudah bercerai, aku disakiti, ya. Padahal ini nanti kita akan bahas yang di akhir ini sangat mempengaruhi atensi dan intensi dan manifestasi. Makanya, misal pada kejadian ketika cinta tertolak secara tidak langsung akan tertulis bahwa di pikiran dia, aku adalah manusia berwajah jelek, enggak baik, ya kan, tidak pantas, ya. Terus terjadi identifikasi dan cerita itu akan berlanjut dari titik identifikasi itu. Oke ya. Nah, itu masa remaja. Ya, itu baru satu sisi. Ada satu sisi lagi apa? Aku bahas di sini. Agama, keyakinan, masuk nih. Ya, perlahan-lahan di kepala. Ya, mulai nih agama. Ya, agama banyak ya, A, B, C, D, agama ini, agama A. Ada banyak opsi. Setelah itu bisa teridentifikasi dengan salah satu agama itu. Mungkin ada juga yang nggak teridentifikasi, tapi kebanyakan pasti teridentifikasi. Mau lihat kasusnya nyata, mau lihat kasus nyatanya ya kembali ke diri kalian sendiri dan diriku sendiri juga karena mengalami itu. Dari titik identifikasi ini ya, cerita terus berlanjut ya. Dari titik ini manusia seorang telah mempunyai banyak identifikasi terkait agama, yang dirinya merasa cantik, merasa jelek, yang pintar, yang bodoh. Disinilah tercipta karakter tertentu, sifat-sifat, tujuan, dan keinginan. Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa mengubahnya? Kalau dia tidak sadar. Nah itu, kenapa sampai ada istilah bahwa manusia nggak bisa berubah? Ya iya, karena sudah nempel melekat sampai di sini. Bagaimana bisa berubah? Satu-satunya cara ya untuk dia sadar. Nah, tapi untuk kesadaran tuh harus dia reset lagi. Nah, reset itu yang lebih butuh banyak
penderitaan sebenarnya, tapi itu kita bahas nanti. Intinya adalah kita satu garis dulu dari sini. Kita akan terus maju dulu sampai akhirnya tercipta sebuah karakter tertentu, sifat tertentu, tujuan tertentu yang ini tanpa sadar dia akan terus berkembang dan mengikuti arahnya itu, mau nggak mau, karena dia sendiri tidak sadar. Kalau misalnya dia merasa ingin kaya di lingkungan yang memang ternyata bukan berdasarkan kejujuran, hanya dari nepotisme KKN itu, ya dia akan berada di tahap itu tanpa sadar, otomatis, dan menjadi sebuah agenda atau kegiatan kolektif. Intinya adalah ketika dari sifat-sifat ini muncullah sebuah titik, ya kan, perpanjangan dari sifat itu, tujuan, kegiatan, aktivitas, ya kan. Apabila misalnya dia miskin, apabila dia merasa jelek lagi, tidak pantas, otomatis tujuannya apa nih? Kaya, tapi kayanya itu bukan bersumber dari berlimpah, tapi rasa kekurangan. Otomatis semuanya dihantam, ya kan? Apa kayak korupsi, kayak nggak peduli. Aku maunya mendapatkan semua yang aku inginkan. Gitu. Yang jelek, ya kan? Secara otomatis dia ingin tampan, ingin cantik. Apa? Mencari validasi. Semakin banyak dia merasa, oh nanti aku nih, ya, ketika misalnya dia perempuan ya, misalnya dia perempuan gitu, semakin banyak nilai yang dia rasakan, semakin banyak pria yang dia bisa taklukkan, ya semakin bernilai, dia merasa semakin bernilai, gitu ya. Itu otomatis dari identifikasi sifat, segala tujuan tadi terbentuk, mau cantik, mau tampan, mau jelek ya, dari yang tadi sifat titik identifikasi merasa tidak pantas, dia tujuannya adalah cantik, tampan, kaya, pekerjaan, mapan, pacar cantik, dan lain sebagainya. Dan cerita pun dimulai kembali dari konsep siapa diri kamu, yang dari identitas tadi, siapa diri, sebenarnya diri fiksi, tentang siapa engkau, ya, kalian berusaha mewujudkan impian dan tujuan itu. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya, bukan dari kesadaran, bukan soal berhasil atau enggak, tapi dari sponsor, sensasi apa yang akhirnya bisa membuatmu ke sana. Karena kesadaran tidak ada yang tidak berhasil. Berhasil itu sudah menjadi kesadaran itu adalah manifestasi itu sendiri. Nah, karena kita sekarang ngomongin yang terjebak tidak sadar tadi, maka bisa ada yang berhasil atau enggak. Maka dari kesadaran bukan soal berhasil atau enggaknya, tapi sponsor. Identitas apa yang bisa mempengaruhi kejadian itu dalam hidup dan terus berkembang dari titik itu ke titik selanjutnya dan ke titik selanjutnya terus. Teridentifikasi secara terus-menerus. Nah, kita kan ngomongin ya, kalau yang berhasil oke. Kebanyakan yang tidak berhasil bagaimana? Nah, kita makin kesini, makin khusus. Kalau yang yang tidak berhasil gimana? Kan kebanyakan orang nggak berhasil nih, ya kan? Putus cinta, ya, ditinggal nikah, ya kan? Bisnis bangkrut, ya kan? Apalagi? Ya pokoknya nggak berhasil deh. Coba ya. Meskipun berhasil, bahwa sebenarnya banyak yang nggak sadar, itulah konsep siapa dirimu dari yang A, B, C, begitu banyak sifat. Nah, apalagi yang nggak berhasil, mulailah teridentifikasi lagi dengan tadi atensinya mengecil, dia jadi intensinya hanya lebih banyak merasakan, mengalami tanpa sadar rasa kekurangan tadi, dia akan semakin terpuruk, semakin terjerembab, gitu ya, masuk ke dalam lingkaran siklus yang berulang-ulang, pola pengulangan dengan rasa tidak nyaman, dengan rasa penderitaan dalam hidupnya. Maka tujuan-tujuan tadi, bahayanya setiap dia memiliki tujuan hanya untuk sebagai pelarian. Mau tujuannya cari uang kek, cari kekayaan kek, cari spiritual kek, ternyata itu hanya sebuah pelarian. Karena semakin dia memiliki banyak tujuan tadi, nggak peduli apa yang muncul ke permukaan itu, ya karena dia tidak menyadari rasanya, rasa sponsor kekurangannya, maka hidupnya hanya menjadi sebuah pelarian. Oke, siapa di sini teman-teman yang mungkin pernah atau sedang mengalami hal ini? Dimana mungkin kita ingin punya mobil, ya, tapi sebenarnya ketika mobilnya terbeli, ada rasa bahagia, tapi hanya bertahan 1 hari. Setelah itu tujuan lain kemana? Tujuan lain yang muncul ke permukaan itu yang mana lagi? Coba. Mobil, terus 1 hari bahagia, cari lagi kebahagiaan lain tanpa sadar, ya kan? Itulah identifikasi.
Semakin banyak situasi yang meneguhkan identifikasi kita terhadap diri yang palsu, yang fiksi, mau berhasil, mau gagal, itu pasti nggak ada kepuasan. Ada selalu ketidakpuasan yang berhasil, apalagi yang gagal. Semakin dewasa muncullah ketidakpuasan terhadap karakter, ya, yang ingin diperbaiki. Oke ya, aku juga begitu contohnya. Karakterku yang begini, suaraku yang cempreng. Aku berapa kali dari kecil dibilang bahwa suaramu itu loh cempreng banget gitu loh. Ya Putri Ayu, dibilangin Putri Ayu, dibilangin Boti, ya, bayangin itu. Dan itu sama ada waktu SD itu aku dibilang itu sama seorang guru lah gitu. Ya kan? Bayangin ketika aku terjebak pada identifikasi itu. Ya kan? Ketika aku dibilang dan aku terjebak pada identifikasi itu, apa yang terjadi? Kalau aku misalnya tidak mengalami kesadaran, atau katakanlah dalam realitas lain ada si Fernando yang mengalami ketidaksadaran dan terus terjebak pada posisi itu. Mungkin bisa jadi boti beneran, atau apapun lah yang memang lebih buruk daripada hal itu. Nah, ada banyak opsi teman-teman. Ketika akhirnya kita balik lagi ke tadi, ketika semakin dewasa, muncullah ketidakpuasan terhadap karakter yang ingin diperbaiki. Mulailah muncul si pembawa solusi. Psikolog ya, psikiater, trainer, pemberdayaan diri, hipnoterapi, hipnoter, vibrator. Nah, aku bilangnya vibrator karena ada yang ini trainer yang mainnya di vibrasi gitu ya. Jadi vibrator, vibration korektor gitu, vibration korektor, correction your vibration gitu lah. Nah itu sebenarnya ya aku semua dulu ya itu semua aku yang trainer, aku yang hipnoterapi, aku yang main di situ. Tapi sekarang ya semenjak kita mainnya di kesadaran, aku bukan semua itu. Ngapain dengan semua itu? Nggak penting lah ya. Ya kecuali memang ingin kita sama-sama main-main di situ. Nanti aku bisa menempatkan diriku sebagai trainer, pemberdayaan diri, mau aku jadi hipnoterapismu, mau aku jadi yang vibratormu gitu ya. It's okay. Tapi kita semua sekarang dari kesadaran kita bukan semua itu, termasuk kamu yang sedang mengalami kesadaran itu sendiri. Kamu yang sedang mengalami kalau misalnya ada problem, ya kita sama-sama bermain-main untuk bisa segera menyadari emosi-emosi tersebut. Kan gitu, enak ya. Jadi bukan segala sesuatu yang kita lakukan itu seakan-akan lewat begitu saja, tapi ini semua merupakan proses yang sama-sama kita jalani. Jadi tapi kan memang dalam proses itu harus ada step by stepnya, titik demi titik. Nah itu kadang ada yang bingung bagaimana cara mengolah emosi, bagaimana cara melepaskan emosi. Ya makanya kita pelan-pelan. Dengan aku yang mungkin bisa lebih mengalaminya karena aku sudah mengalami itu, aku membantu untuk kesadaran kalian mengalami hal yang sama. Oke ya? Nah, jadi setiap opsi yang berbeda tadi akan dari titik-titik identifikasi tadi ya akan membawa kalian ke situasi yang berbeda. Mungkin akan mengubah konsep diri tentang kalian di kepala, atau malah semakin memperkuat konsep diri tadi. Yang kurang, yang nggak enak, yang nggak enakan, yang nggak nyaman gitu. Yang memang udah ada di kepala. Tapi makanya ketika terapi, pemberdayaan diri, hipnoterapi tadi itu sebenarnya proses pelatihan yang mengatasi rasa gagal dengan teori-teori. Kalau menurutku ya iya, makanya kalau misalnya sudah sampai di sini dengan kesadaran, boleh jadi aku nggak boleh ke hipnoterapi, boleh, tapi ketika kamu dari kesadaran tuh enak nanti. Mau ke hipnoterapi, ke psikiater, ke psikolog, mau kemana pun. Tapi sensasinya kamu sudah paham, oh aku bukan si pikiran perasaan. Efeknya mungkin bahkan kamu nggak perlu ke sana, nggak perlu ke psikiater, ke psikolog. Bukan berarti mematikan rezeki mereka, bukan. Tapi karena kamu yang tahu. Jadi ketika misalnya intuisimu, oh aku geraknya ya udah aku mau ke psikolog aja, aku mau ke hipnoterapi aja, aku mau psikiater aja. It's okay, it's fine. Tapi akan memudahkan sekali dirimu yang mengalami kesadaran ketika kamu sadar sebagai kesadaran ini. Ya kan? Tapi bagi orang-orang yang tidak sadar atau masih jauh gitu ya, masih belum selaras, jauh di dalam dirinya tetap ada bentuk ketidakpuasan.
Nah, itu yang diri palsu yang sangat tebal kita bilang. Sebuah konsep diri yang terbentuk secara pekat, diri yang nggak puas. Jadi hal duniawi pun sebenarnya di dunia ini dari titik-titik tersebut ya, mau ke agama, ke spiritual, semua kemungkinan ini terjadi menjadikan lebih kuat lagi, lebih pekat. Makanya kalau misalnya dia udah ke spiritual, ke agama jadi lebih fanatik. Jadi lebih terjebak ke dalam. Kapan mau terbebaskannya gitu. Ketika kita sadar ya baru terbebaskan dari kondisi tersebut. Kalau misalnya pun dia tidak sadar kan, tidak berkesadaran, dia kelihatannya baik, dia kelihatannya religius gitu kan, ya itu akan semakin menyebabkan dia terjerembab atau terjebak untuk apa ya, kalau ngomongin agama tuh bahwa oh aku yang baik, berarti semakin aku baik semakin bisa mendapatkan surga, ya kan? Terbentuklah mulai konsep bahwa aku yang menginginkan surga. Itu mulailah, itu sebenarnya ini semua sama intinya teman-teman. Mau yang agama kayak berguru ke guru spiritual kayak sama teman-teman. Ini sangat sama. Inilah garisnya itu sama. Mau yang apa ke surga, pokoknya surga. Terus ada yang mungkin dia bukan percaya agama tapi percaya ke guru spiritualnya, tapi guru spiritualnya tuh bener-bener dia jadikan panutan, pokoknya fanatik ke guru spiritualnya, sama aja. Macam-macam kan efeknya. Ada yang bahkan mencari kesaktian, aduh, gitu teman-teman. Itulah jebakannya, trikinya. Jebakannya di situ. Maka sebenarnya ilusi nih semua teman-teman ya. Di antara semua kesatuan ini hanya ada satu realitas yang segala suatu ilusi ini, tapi sebenarnya ilusi itu tersebut bagian dari satu realitas yang benar, realitasnya cuma satu, ya kesadaran itu sendiri. Bukan benar lagi sebenarnya, yang nyata, yang bisa dialami, kesadaran. Itulah satu-satunya realitas. Jadi ketika misalnya di titik spiritual gitu ya, karena kenapa udah sampai titik spiritual, biasanya karena sudah penuh tadi seperti si papan yang akhirnya dia bukan lagi tentang diri dia yang physically, tapi ada spiritual. Nah, spiritual kan makin banyak jebakannya nih, ya kan? Tergantung opsi mana, pilihan mana yang dipilih, mungkin akan membentuk konsep jati diri lagi. Tapi ternyata konsep jati diri yang mungkin yang dirinya yang sakti, diri yang ingin surga, diri yang berspiritual pun akhirnya lenyap. Dirinya yang bereinkarnasi, ada reinkarnasi, itu pun semua rute-rute, titik-titik itu adalah palsu, masih ilusi. Nah, kita tinggal sadari bahwa satu-satunya realitas adalah kesadaran. Kesadaran bagaimana? Berhenti mencari. Semua konsep di kepala itu akan membuat kita berlari karena itu pikiran. Ya, pikiran ke masa depan, mencapai sesuatu, mencapai objek, mau itu Tuhan, kaya, pasangan, reinkarnasi lebih baik, surga. Masa lalu tuh menyesal terhadap pengalaman yang terjadi, cari-cari mungkin kalau dia percaya reinkarnasi, cari-cari lagi tentang diri dia siapa di masa lalu. Padahal itu semua adalah ilusi. Bukan berarti aku bilang itu tuh nggak nyata, itu ilusi. Tapi itu ilusi gimana ya? Gini teman-teman, dalam spiritual tuh sebenarnya bukan berarti itu adalah hal yang tidak nyata. Aku di sini bisa bedakan ya untuk tidak nyata atau ilusi. Itu ilusi karena kalau dari kesadaran itu udah lagi nggak penting. Ya, pahami hal ini secara mendalam. Oke ya, bukan berarti reinkarnasi itu nggak ada. Aku bilangnya begini, reinkarnasi itu ada, tapi tidak ada yang bereinkarnasi. Si ombak yang muncul ini adalah ombak yang berbeda. Ketika misalnya ada lautan, kematian dan kehidupan dilambangkan sebagai ombak. Ketika lahir ini ombak yang muncul dan tenggelam itu mati. Tapi ombak yang naik ini adalah ombak yang berbeda ketika jatuh dan jatuh ketika bangkit lagi, naik lagi ombaknya, muncul lagi itu adalah ombak yang berbeda sama sekali. Ini seperti reinkarnasi, tapi ini bukan yang bereinkarnasi. Itu. Jadi ombak yang satu yang ketika muncul pas tenggelam itu udah berbeda, pas muncul lagi itu sama sekali bukan yang sama. Itulah ilusinya. Jadi pahami hal ini secara mendalam teman-teman, apabila ketika masih ada konsep diri ya bahwa yang jelek, yang buruk,
yang tidak berkelakuan baik itu ya, itu adalah tanpa sadar sedang mengkukuhkan kita pada identitas tertentu. Ya. Bukan berarti dalam kesadaran tidak ada identitas. Kamu yang menyadari realitas di mana identitas itu muncul, di mana posibilitas kemungkinan tentang identitas-identitas itu ada. Dan kamu tinggal masuk ke dalam layar identitas itu. Itulah kesadaran yang sadar. Maka ketika kita masuk dan memilih sebuah identitas, layer dalam identitas tersebut gitu ya, inilah yang membuktikan bahwa konsep di kepala kita itu semua hanyalah ilusi. Apabila misalnya ada konsep diri bahwa jiwa itu yang suci gitu kan, itu juga sama, jebakan itu terjadi. Itu konsep jiwa yang suci atau bayi yang lahir itu ada jiwa yang suci, itu sama juga seperti konsep bahwa semua manusia itu datang membawa dosa asal. Itu nanti kita bahas lebih lengkap nanti ya, mungkin ya. Mungkin bukan di yang materi ini, tapi materi-materi yang bebas di hari Minggu. Intinya adalah hati-hati, karena di sini kita sudah hampir selesai dengan materi ini. Karena tadi kita tidak membuktikan bahwa kita suci, kita tidak membuktikan bahwa kita berdosa dari asal. Itu hanya jebakan lagi. Apapun konsepnya itu selalu menjebak. Bahkan apabila tadi kita bilang bahwa kita adalah kekosongan, nah, si pikiran akan salah paham terhadap si guru, ya, bahwa ada konsep lagi bahwa aku adalah kekosongan. Karena menggunakan pikiran, si pikiran akan melakukan segala cara dan aktivitas untuk kosong, untuk meditasi, untuk semedi. Masih aktivitas kan? Padahal sebagian dari manusia menyangka, atau memang manusia menyangka konsep bahwa aku adalah kekosongan adalah konsep yang tertinggi. Bukan. Jadi semua konsep itu adalah ilusi. Konsep akan terus membawa kita ke perjalanan tanpa akhir. Jadi kapan stopnya? Berhenti adalah selesai. Itu. Tapi tanpa pernah berlari, kita nggak akan pernah bisa berhenti. Eksistensi ini hanyalah tentang penyaksian. Kamu bukanlah apa yang kamu pikirkan. Kamu bukanlah apa yang dikata-katakan. Semua itu hanya konsep. Semua itu hanya pemahaman. Bukan penyaksian ini. Seketika ketika kamu berhenti sekarang, ketika kamu menyaksikan, makanya dari awal tuh aku selalu bilang bahwa ada pengenalan, penyadaran, pengalaman, dan penyaksian. Ini bukan sekedar kata-kata dan hanya bisa disingkat begitu aja. Semua ini ada prosesnya. Ketika sudah mengenali, menyadari, mengalami, menyaksikan, pencerahan ini balik lagi mengenal, dia akan semakin menyaksikan terus-menerus pencerahan yang bukan tanpa henti ya, berhenti, tapi kamu hanya stay di kesadaran itu. Ya, memang nggak ada lagi yang lari karena sudah berhenti. Jadi namanya tuh disidentifikasi dari semua cerita, dari semua perjalanan, dari konsep diri, disidentifikasi dari konsep kepala bahwa engkau adalah A, B, C. Stop, berhenti, sadar semua kata-kata di kepala, sadar semua konsep di kepala, itu bukan dirimu yang selalu datang dan lenyap, selalu berganti. Sadar bahwa ternyata apa yang di kepala adalah ilusi. Itulah sadar, ya. Gitu, teman-teman ya. Terakhir, semua lintasan, semua konsep yang muncul ke permukaan ini, mau yang pikiran berkata kita adalah jiwa, kita adalah tubuh, kita adalah kekosongan, ya, kita nggak lagi teridentifikasi dengan semua konsep dan jawaban itu. Kita benar-benar sadar bahwa semua konsep, semua jawaban, ya bukan kita. Kita hanya menyaksikan, menyadari semua kata-kata yang muncul di kepala, hanya sadar dan paham bahwa semua kata-kata itu ilusi karena ia cuma muncul dan lenyap, nggak abadi. Yang abadi ya kita ini. Melalui penyaksian, melalui mengalami diri, mengalami sang penyaksi. Maka sebenarnya jawaban apapun tidak akan membantu kalau misalnya dia belum pernah mencari. Jawaban akan menjebak lebih dalam sebelum dia berhenti. Yes. Jadi sadari hal ini, berhenti sekarang. Jadi kita mulai berhenti tepat di sini. Inilah mulai nanti kita atensinya akan benar, intensinya akan benar mulai dari sini. Inilah sang pemberhentian sejati. Ya.
Bahkan kata-kata ini, oh ini toh menyaksikan, itu sadari aja. Amati aja, selesai. Jadi papan, kita kembali lagi ke yang awal tadi, papan bukan tulisan yang terpampang di permukaannya. Meskipun tulisan itu berkata bahwa kalian adalah papan, kalian adalah kesadaran, kalian adalah ruang atau wadah itu sendiri, saksikan aja. Cukup berhenti dari semua aktivitas pikiran, hanya di sini sekarang. Kalian tidak sedang melakukan meditasi, tapi kalian adalah meditasi itu sendiri, bukan aktivitas. Meditasi itulah non-doing. Ya. Meditasi itulah, jadi kalau ada segitiga, tengahnya meditasi, itulah tadi, atensi, intensi, manifestasi, inilah meditasi. Jadi, ketika meditasi ini, sebenarnya kita adalah hakikatnya meditasi itu sendiri, ya, yang mengenal diri, yang mengalami diri. Tapi untuk mengalami kita hanya harus meditasi, harus diam, tidak teridentifikasi dengan satu suara apapun dan kata-kata apapun. Untuk mengenal memang membutuhkan konsep belief tertentu, tapi saat ini kita telah berhenti, telah stop dari semua pencarian itu. Hanya ada meditasi, dan meditasi ini teman-teman, itulah yang menjadi cermin. Jadi kalian itu sendiri adalah cermin untuk mengalami dan merasakan semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalnya kalian menganggap bahwa dunia ini kejam, dunia ini jahat, seperti mungkin banyak orang di luar sana yang ngetik di sosial media dengan semua drama, dengan semua masalah-masalah hidupnya, coba cek pertama kali bahwa sebenarnya itu hanyalah representasi atau pencerminan dari kondisi batinmu itu, batin kalian itu. Itulah materi singkat pada malam hari ini, teman-teman. Jadi jangan sampai teridentifikasi. Ketika atensimu itu teridentifikasi dari pikiran, maka intensinya akan melahirkan manifest. Jadi intensi niat kalian akan berasal dari pikiran, dan terjadilah manifestasi yang seperti itu, yang akhirnya menjebak kalian dalam pola pengulangan. Itu sebenarnya itu. Intinya apa? Akhirnya apa? Kesimpulan pada malam hari ini cuma cermin. Jadi kalian itu hanya memantulkan apapun yang sebenarnya ada di dalam benak atau di dalam batin kalian. Cuma itu doang. Itu benar-benar otomatis, itu real. Ya, makanya kalian bukan pikiran, kalian bukan perasaan. Itu semua hanyalah ilusi. Tapi kalian bisa berpikir, kalian bisa merasakan emosi, kalian bisa menyaksikan, enaknya itu. Makanya enaknya kesadaran dan pencerahan, kalian yang tahu, kalian yang sadar. Kita bisa saling mengalami diri, sebagaimana itulah definisi ketuhanan yang sedang mengalami dirinya sendiri. Kalau kita tidak terpisah dengan makanan, bagaimana kita bisa merasakan makanan itu? Kan maksudnya begitu. Kalau kita sekarang tidak saling mengalami diri, bagaimana bukan aku yang ketuhanan, aku yang kesadaran itu, tapi aku yang sebagai Fernando, bagaimana Fernando bisa memberikan kata-kata ini dan kalian mendengarkan ini? Kan saling mengalami diri, saling mengalami satu sama lain. Akhirnya kita bisa saling mengalami ini, mengalami aku yang aktual. Nah, kurang lebih begitu. Akhirnya ketika orang-orang ini, banyak orang di luar sana tidak sadar bahwa sebenarnya mereka hanya sedang memantulkan apa yang mereka pancarkan, terjadilah banyak hal. Mereka hidupnya dalam perselingkuhan, dalam macam-macam, teman-teman. Ini aku nggak mau sebutkan karena takut pikiran lagi, bias lagi, dan itu akhirnya menjebak lagi. Padahal memang itu kenyataannya. Ketika orang diberikan informasi bahwa sebenarnya gitu ya, itu ada cerminan batin, ya, kan nggak terima karena egonya mulai, kan ini adalah aku, ini adalah hasil usahaku, ini adalah pekerjaanku, ini adalah aku yang baik, ini adalah aku karena ibadahku, ini adalah karena doaku. Terus aku dan aku terjebak terus. Sampai akhirnya kapan mau berhenti? Ya di sini sekarang gitu ya. Begitu teman-teman, ingat bahwa meditasi, misalnya kalau Anda gambar segitiga itu ya, aku lupa gambar ini, sorry ya. Jadi segitiga gitu ya, atasnya atensi, intensi, manifestasi. Inilah meditasi gitu. Tengahnya tulis meditasi. Atensi, intensi, manifestasi. Tugas kita ya seperti itu aja. Ternyata setelah kita sadar meditasi kita adalah non-doing, kita ada meditasi itu sendiri. Oh, ternyata aku yang sedang memantulkan apapun yang terjadi semuanya ini.
fenomenanya ke dalam diriku untuk ku alami kembali. Jadi semakin nyaman hidup kita, semakin kita tidak terjebak pada halusinasi, ilusi pikiran itu, yang korupsi kayak yang ini, yang macam-macam itu. Semakin kita sensasi, jadi jujur sama sensasi diri sendiri. Masih ada nggak rasa nggak enak tadi? Nggak enak ya, kesempatan itulah. Masih nggak enak nggak ketika dihina sama orang? Justru kesempatan saat itulah, saat kita dihina orang itu, itulah kesempatan kita untuk menyadari itu. Bukan kita lari, atau kita memberontak, atau kita malah serang balik. Jadi sadari dulu, oh sensasiku netral, aman. Nanti gerakannya mau kalian pentung orang itu ya terserah, yang penting sensasi kita tuh aman, nyaman, netral, itu dulu. Dengar berita korupsi, lihat semua sensasi di sosial media, lihat tulisan, lihat threads, lihat konten, semua itu netral nggak? Netral nggak? Itu dulu. Netral, karena semua, bayangin kenapa dunia ini terjadi begini, yang katanya banyak korupsi, banyak gak enaknya, banyak ketidakadilan, ya karena saling mengalami satu sama lain, saling mengalami diri dengan sumber sensasi yang tidak pernah diselesaikan, tidak pernah disadari, hanya dipantulkan berulang kali, saling memantul. Itulah entropi, terus saja terjerembab, terus terjerumus. Nah kita di sini ya cukup berhenti dari itu semua. Nah, kita akan mengalami diri. Oke, aku akan mulai baca-baca dari atas ya teman-teman. Terima kasih waktunya sampai pada malam hari ini. Mana tadi kayaknya? Nah, cara atasi trauma gimana yang melekat dari kecil? Sebenarnya secara hakikat atau secara penuh ya, atau secara fondasi, apa yang kita bahas dari sini tuh lebih daripada trauma lagi. Kita bisa menyaksikan itu sendiri. Kita bisa menyaksikan trauma itu sendiri. Cuman kalau misalnya masih belum bisa, ya salah satu opsinya adalah ya butuh bantuan. Ya butuh bantuan diriku, misalnya ya silahkan kontak diriku secara ini ya, secara lewat jasa. Jadi aku akan membantu secara personal, secara ini ya, tatap muka lewat online gini, di Zoom meeting ataupun lewat video call, yang mana yang nyaman lah. Karena kalau misalnya untuk mengatasi trauma yang dari kecil, itu biasanya ya butuh bantuan ya dari profesional. Saranku itu, kalau saran untuk nggak mau sama orang, sama diri sendiri, yaitu rasakan secara total trauma tadi, jangan lari. Kenapa ini bertanya? Karena lari, melekat. Karena setiap dirasakan traumanya pasti lari. Karena baru merasakan traumanya aja udah lari. Kenapa? Karena tidak sadar si identitas yang ingin lari. Jadi ada emosi, ini kan gak enak nih, emosi yang melekat tadi trauma kan. Nah, belum sampai pada saat gimana mau menyadari trauma ini, ada yang lebih halus nih, si identitas yang ingin melarikan, yang ingin menghancurkan trauma, yang ingin menghapus si trauma ini. Makanya kesadaran tuh bukan hanya tentang si trauma dan si identitas yang ingin menghancurkan traumanya, tapi yang menyaksikan itu. Nah itu butuh ini sih, butuh ketangkasan ya, butuh nek, apa ya, kenek. Bahasa Inggris itu KNACK, tuh nek. Itu mau dilatih sebenarnya. Oke, izin tanya Kak Fernando, mempengaruhi apa nih? Izin tanya Kak Fernando, apakah makanan mempengaruhi pada proses menemukan jati diri? Terima kasih. Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya, karena ini jawabannya sangat ini ya, bervariasi. Pertama gini, ada makanan yang memang cocok di identitas fisiknya kita. Jadi sebelum kita bahas itu ya, ada yang sebenarnya kita dipengaruhi apa? Cek nafas, cek makanan, cek fisik, cek energi, ya cek kesadaran. Tapi intinya gini, makanan itu yang disadari, sadari nafas, sadari tubuh, ya.
sadari sensasi, sadari tubuh, sadari sensasi, emosi, pikiran ya. Sensasi itu emosi, pikiran. Sadari makanan, ya kan? Satu lagi aku lupa, sorry. Intinya itu ya. Jadi memang makanan itu mempengaruhi. Itu yang baru dari proses penyadaran, kesadarannya. Nah, ada lagi yang memang diri ini, kalau kita masuk ke cabang tubuh tadi, tubuh kita, terus yang tubuh fisik, ada lagi tubuh yang di luar fisik, yaitu tubuh astral. Itu ada lagi tuh. Jadi makanan itu yang sesuai dengan tubuh astralnya kita. Ya, ada itu lebih ke hitung-hitungan sih, ada kayak ilmu astrologinya gitu. Jadi memang makanan cukup mempengaruhi. Tapi ya, ketika kamu sudah sadar, ketika kamu berkesadaran, kamu bebas memilih makanan yang kamu mau. Karena kamu tahu kapan stop, kapan berhenti, kapan kamu ingin sesuatu, kapan kamu ingin makan itu. Tidak lagi terjebak pada pola tertentu. Itulah enaknya sadar. Gitu ya Kak Laura ya. Tapi untuk latihan ya awal-awal mungkin ya dengan puasa, dengan memilih makan, dengan mencari tahu pengenalan makanan lewat tubuh astral itu yang mana sih, tubuh astral astrologi ya. Lihat yang tanggal lahir itu gitu. Tapi ketika kita sudah sadar, ya bebas, itu bebas gitu. Ketika kita melepaskan, di situ kita mendapatkan, yes Kak Andriana, ilusi dalam ilusi. Ya menyaksikan termasuk drama-drama kehidupan, apapun ya, drama-drama kehidupannya kayak apapun semua di pikiran, sensasi, tayangan tubuh kita, itu semua adalah termasuk drama-drama kehidupan. Dualitas daripada ilusi realitas ini, yaitulah disaksikan. Mantap bos, betul banget bos, terima kasih. Tinggal nama. Nah, kalau udah netral boleh acting jadi apa aja? Iya, karena memang kita ini berperan, kesadaran yang berperan sebagai suatu identitas. Gitu. Kalau tidak sadar, kamu akan selalu terjebak pada identitas itu. Ya kan? Kalau udah netral, kalau kita udah sadar, kita sadar sebagai kesadaran, ya actingnya bebas, mau sadar bagaimanapun. Gitu. Mau jadi apapun, mau acting, karena kita tahu kita yang berperan. Kita yang masuk ke dalam layar identitas, karakter tertentu ini. Ya kan? Karena selayaknya kita itu layar, kita tidak layar film gitu ya. Kita bukan karakter dalam film itu, kita yang keluar dari layar film, ya kan? Tapi kita bisa melihat frame by frame cerita atau karakter di dalam karakter. Nah, masuk lagi kita ke dalam sebuah karakter dan acting jadi apapun yang diperankan si karakter dalam film tersebut. Oke? Butuh skill ya. Ya, butuh ketangkasan sebenarnya. Ketangkasan tuh yang alami. Kalau skill lebih ke kita belajar. Ya sama sih sebenarnya memang ya. Ya skill dan ketangkasan sama. Dan karena itu memang merupakan hal yang alami dari diri kita. Baik dalam maupun luar kita. Ketangkasan. Oke teman-teman, gimana? Sukses selalu, terima kasih setelah hadir pada materi malam hari ini. Gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, kayaknya tadi ada di bawah. Oke. Ada nggak praktek supaya mempertajam kesadaran ini? Ada. Salah satunya adalah mengikuti ini program ini sampai selesai, ya. Program kesadaran tiap hari Rabu ini, mau Rabu, yang opsionalnya Minggu. Kalau untuk diri sendiri, rasakan. Jadi pelatihannya nggak macem-macem kok. Rasakan drama kehidupan tadi dengan total. Lihat kesadaranmu, lihat fenomena luar ini, bagaimana respon kita. Lihat drama-drama yang terjadi. Ada sensasi nggak yang muncul? Sensasi itu bukan kesalahan, merupakan tanda bahwa oke, kita cukup menyadarinya. Masih belum bisa, atau masih belum mau, it's okay, it's fine. Yang penting disadari aja, oh ada sensasi begini. Ya selesai gitu sebenarnya. Jadi praktek untuk mempertajam kesadaran ini ya karena kita bukan melatih kesadaran, kita tuh kesadaran itu sendiri. Cuman seiring berjalannya waktu dengan identifikasi dan semua label itu, kita jadi terbatasi atau jadi
terlalu banyak beban, jadi berat tuh, nggak kelihatan lagi kesadarannya nih. Yes, prakteknya setiap saat, karena saat kita sadari saat ini dan seterusnya ya kita sadar, kesadarannya itu setiap saat, bahkan saat kita tidur, bahkan saat kita mimpi. Mimpi itu kenapa bermimpi? Karena itu tanda bahwa ternyata masih ada sesuatu untuk kita perlu sadari. Ya gitu, makanya tidur pun kesadaran. Ini kesadaran bukan dari sisi medis, bukan dari yang sains. Kalau kamu tidur, kamu nggak sadar, iya itu sains. Ya itu beda, jadi beda ya kesadarannya. Itu kesadaran juga, tapi kesadaran versinya sains gitu. Maka kesadaran versinya sains tidak membahas tentang spiritualitas. Oke ya, gitu. Karena ada teman-teman sini kesadaran opo gitu kan. Ada yang kesadaran tidur gak sadar bos, iya. Tidur gak sadar karena memang itu bukan kesadaran yang kita bahas di sekarang ini. Oke ya, good bang, terima kasih. Sama-sama, prakteknya berarti setiap saat iya. Ya kalau misalnya ada mau praktek lebih lagi ya katarsis, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pelan-pelan ya, kita akan terus ke depannya dengan membahas materi-materi berikutnya. Jadi pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru, santai saja, cukup sadar di saat ini sekarang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bagaimana? Ya, kesadaran tetap ada dan selalu ada. Ya, keren, makasih banyak sama-sama. Oke, kalau begitu cukup pada malam hari ini. Kita juga perlu istirahat. Lalu kita tutup ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you later, bye-bye.